أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita jutaan, miliaran, triliunan nikmat dari mulai kita di alam ruh hingga hari ini, yang memberikan iman dan takwa kepada kita, memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in yang telah berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga, segenap harta, agar kita semua orang-orang yang berada di depan dari zaman Rasulullah bisa menikmati satu hidayah, petunjuk hidup yang mulia, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mahfum hari ini dan bulan ini adalah bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang haram, di mana yang melakukan kebaikan Allah berikan double kepada kebaikannya, kepada pahalanya, di mana yang memberikan atau melakukan kemaksiatan juga Allah berikan hukuman setimpal 2 kali. Oleh sebab itu, dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua agar di bulan Muharram ini marilah kita sama-sama melakukan banyak-banyak amal soleh, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ibadah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan ampunan Allah, diterima ibadahnya, dan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah SAW. Khatib ingatkan pada kita semua yang hadir di sini, tegakkan kepalanya, melekkan matanya. Ini adalah bagian daripada yang namanya rukun Jumat. Jangan tidur, karena kita sudah banyak sekali tidur dan umat Islam banyak sekali terlena dengan kenikmatan dunia. Tegakkan kepala kita, melekkan diri kita. Itu adalah menyempurnakan daripada pahala Jumat kita. Bulan Muharram ini bukan sembarang bulan. Bulan ini bulan di mana para nabi diselamatkan oleh Allah. Fatalaqu Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menemukan kalimat thayyibah di bulan ini, di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Nabi Nuh ketika berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah aku tempat mendarat yang paling baik. Maka Allah selamatkan Nabi Nuh dengan seluruh isi kapalnya di 10 Muharram. Pun demikian Nabi Yunus diselamatkan juga oleh Allah dari yang namanya ikan paus, dilepaskan 10 Muharram. Dan demikian juga dengan perjalanan sebuah yang kolosal dan epik Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun dengan seluruh pasukannya, dibelah lautan oleh Allah, diselamatkan 10 Muharram. Maka kemudian 10 Muharram ini bukanlah sekadar tahun baru. Sebelum Umar bin Khattab menetapkan ini adalah tahun baru Islam, ribuan tahun yang lalu telah terjadi peristiwa-peristiwa besar, dramatis. Para nabi diselamatkan oleh Allah. Maka ketika hadir bulan Muharram ini,
Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur karena nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah diselamatkan oleh Allah sehingga ajaran tauhid sampai kepada kita hari ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tahun baru identik dengan yang namanya rencana baru, dengan yang namanya resolusi baru. Setiap orang yang ditanya pasti akan mengatakan, bagaimana hidupmu akan datang? Mau yang lebih baik? Semua akan mengatakan mau yang lebih baik. Oke, insya Allah akan menyampaikan tentang 3 kunci hijrah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman, yang bertakwa, agar hidup ke depannya lebih baik lagi dengan momen Muharram 1446 Hijriah. Yang pertama, orang yang beriman di bulan Muharram haruslah melakukan muhasabah. Muhasabah menghitung dirinya, berpikir tentang dirinya, apa yang telah dilakukannya untuk masa depannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang telah engkau lakukan untuk masa depanmu, bukan apa yang akan kau lakukan. Tapi Allah mengatakan qaddamat lighad, dengan kata lampau mengatakan apa yang telah engkau lakukan untuk masa depan, untuk hari esok. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya masa depan bagi kita semua. Mari kita muhasabah apa yang akan kita lakukan untuk hari esok. Bukan esok itu Sabtu, bukan esok itu Juli, Agustus, September, tapi esok pada alam-alam yang berbeda. Kita telah melalui alam ruh, kita telah melalui alam rahim. Sekarang kita ada di alam dunia. Kelak kita akan sampai ke alam kubur. Ketika di alam kubur kemudian kita akan dibangkitkan pada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Ketika sudah dibangkitkan kemudian yaumul hasyr. Ketika dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian yaumul mizan, akan ditimbang oleh Allah. Kemudian ada yaumul sirat, kemudian ada yaumul jaza. Betapa banyak dimensi kehidupan kita. Sementara kita di dunia saja ini sangat luar biasa, tertatih-tatih untuk menjaga iman takwa kita. Maka Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematian. Karena kematian itu bukanlah kematian tutup buku, tapi kematian justru adalah awal dari alam-alam yang lain. Alam dunia saja sudah demikian kita lamanya, apalagi alam kubur. Alam kubur itu menunggu hari kiamat. Sementara apabila kita banyak berbuat maksiat, maka sungguh kita akan disiksa di alam kubur. Bayangkan bapak-bapak dan hadirin. Maka muhasabah apa yang kita lakukan sudah untuk masa depan kita. Berpikir jauh ke depan hingga yaumul jaza. Pada saat nanti kita akan ditentukan apakah kita di surga atau di neraka. Sudahkah kita berpikir seperti itu? Maka bulan ini adalah bulan muhasabah. Rasulullah mengatakan man kana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, sungguh dia beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Yang dia lebih buruk hari ini dibanding yang kemarin, dia telah merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Dan sungguh terlaknat orang yang hari ini jauh lebih buruk daripada yang kemarin. Ma'asyiral muslimin, orang yang paling banyak mengingat mati, yang paling siap ialah orang yang paling cerdas, Rasulullah. Dan untuk itu mari kita muhasabah, lihat diri kita baik-baik.
Bagaimana dengan tahun yang lalu 1444 Hijriah? Apa yang sudah kita buat dalam satu tahun tersebut? Adakah surat Al-Quran yang kita hafal? Adakah satu kitab yang kita baca? Adakah satu kebaikan besar yang kita lakukan? Kalau belum, mari bulan ini, bulan Muharram, mengingatkan kita akan masa depan, bukan tentang masa lalu. Mari kita sama-sama muhasabah, berhitung dengan diri kita, apakah kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah atau tidak. Yang kedua, bagi orang yang beriman yang bertakwa, bulan hijrah ini atau bulan Muharram ini tentu saja harus hijrah. Kata-kata hijrah, kata-kata hajar bermakna artinya melangkah, artinya meninggalkan, artinya juga dia berpindah, artinya juga berubah lebih baik. Maka bulan Muharram ini yang menjadi starting point kita. Mari kita melangkah. Melangkah kemana? Melangkah kepada yang baik, berpindah dari satu kuadran yang buruk menjadi kuadran yang baik, dan berubah menjadi jauh lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih taat dan patuh kepada Allah. Seperti Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 20, Allah mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, yang hijrah, yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, sungguh itu adalah derajat yang paling besar di sisi Allah. Maka setiap orang beriman, alladzina amanu hajaru, mari kita berubah, setiap hari berubah lebih baik lagi. Jangan pernah kita merasa sudah baik, karena orang soleh itu merasa salah, orang salah itu yang merasa soleh. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau merasa suci, Allah tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jangan kita tidak pernah merasa ada dosa, jangan pernah kita tidak merasa punya kesalahan di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia kita orang yang sempurna, tapi di hadapan Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depanmu, Allah tahu tentang masa belakangmu, masa lalumu dan sebagainya. Tidak ada di antara kita yang suci, maka kita adalah orang-orang yang selalu bersuci dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan bacaan Quran kita, dengan hafalan Quran kita. Semoga Allah ridho dengan diri kita dan mendapatkan ampunan Allah. Wal muhajiru man hajar ma nahallahu an. Siapakah orang yang berhijrah itu, kata Rasulullah? Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, yang meninggalkan kemaksiatan. Mudah hijrah itu, kata Rasulullah. Tinggalkan saja kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita mungkin sering melihat hal yang tidak baik, tinggalkan, itu hijrah. Kita mungkin sering melakukan hal-hal yang tidak baik, tinggalkan. Kita mungkin sering bersama orang-orang yang tidak baik, tinggalkan. Wal muhajiru man hajara anhu. Apabila meninggalkan keburukan, insya Allah itu adalah orang-orang yang hijrah. Maka paksa diri kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, apabila kita mau hidup lebih baik lagi ke depannya, apabila benar-benar kita memikirkan tentang alam-alam yang akan sangat panjang, sangat melelahkan, menguras jiwa, maka persiapkanlah untuk istiqomah. Istiqomah, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Orang istiqomah itu adalah lebih baik dibandingkan 1000 karamah. 1000 karamah karangan manusia jauh lebih baik dibandingkan dengan satu orang yang istiqomah. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa sungguh rugi orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu rugi kenapa? Karena mereka tidak beramal dengan
ilmunya. Orang yang beramal pun rugi. Kenapa rugi? Kalau mereka beramal tanpa keikhlasan. Orang yang beramal dengan ikhlas bisa jadi dia hanya sekali dan potensi untuk rugi di masa depan. Lalu apa? Maka jagalah dengan beramal secara istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhannya, istaqamu, mereka orang-orang yang istiqomah. Kenapa Tuhannya Allah? Karena mereka tidak butuh ujian dari makhluknya Allah, mereka hanya butuh ridhonya Allah. Nazzalul malaikatu alla takhafu, malaikat akan membantu orang-orang yang istiqomah. Lakukan setiap kebaikan mulai hari ini terus menerus, walaupun sedikit. Tahajudlah kalau ngantuk dan terpaksa. Baca Quranlah walaupun satu ayat, malas dan ngantuknya lakukan. Jangan tinggalkan sholat walaupun kita sesibuk apapun juga. Apakah itu terlambat dan sebagainya, lakukanlah sholat. Jadilah orang-orang istiqomah, walaupun itu menjadikan kita orang-orang yang akan terlihat lemah di hadapan manusia yang lain. Tapi insya Allah istiqomah, al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Khairul karam. Mari kita sama-sama semua orang beriman, orang-orang soleh, ayah-ayah yang baik, saudara-saudaraku, kita rubah diri kita lebih baik lagi. Masih banyak potensi-potensi baik dalam diri kita, jangan tutupi itu. Ada keimanan dan ketakwaan yang bersembunyi di dalam diri kita, jangan sembunyikan itu. Yang ingin berubah lebih baik lagi, yang ingin berubah lebih taat lagi, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen Muharram ini, mari sama-sama lakukan 3 hal ini. Kita muhasabah, hijrah, dan istiqomah. Atau kemudian seperti Allah katakan dalam surah Al-Muzammil, wahjurhum hajran jamila. Maka hijrahlah dengan hijrah yang paling baik dengan 3 hal ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ay ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات فيقاضي الحاجة. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين
اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود واعوانهم المبتلين الذين قتلوا اخواننا المسلمين في المسجد الاقصى خاصه وغزه خاصه ورفح خاصه وفي فلسطين عامه. اللهم انزل عليهم وعلى من آونهم بعثك الذين يردوا عن القوم الظالمين. ربنا اغمس على اموالهم واشفر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. إن الصلاة